Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai gerak. Oke, yang pertama itu ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasarnya yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Dan 4.4 yaitu menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut makna fisisnya. Selanjutnya ada indikator. Di sini indikator yang ingin kita bahas yaitu yang pertama menjelaskan pengertian gerak, yang kedua menyebutkan jenis-jenis gerak benda. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai vektor. Ada yang masih ingat materi apa saja yang sudah kita bahas pada minggu lalu mengenai vektor? Minggu lalu kita sudah membahas tentang cara menggambar vektor, resultan vektor, terus komponen vektor. Dan kita juga menghitung besar dan arah resultan pada vektor. Ya, benar sekali. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai gerak. Ada yang tahu tidak pengertian gerak itu apa? Menurut saya, pengertian gerak itu bisa dikatakan suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Ya, benar sekali. Jadi, pengertian gerak. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya itu berubah. Nah, selanjutnya itu ada gerak selalu bersifat relatif. Di sini ada contoh. Nadia sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Yang kedua, pengamat di tepi jalan raya melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota. Yang ketiga, Nadia yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak Nadia. Nah, jadi gerak benda yang bersifat relatif itu tergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis gerak. Suatu benda dapat melakukan beberapa gerak. Nah, ini contohnya, kamu sedang berjalan-jalanlah di muka kelas. Di saku bajumu ada pena. Sambil berjalan tersebut, lempar dan tangkap lagi penghapus papan tulis berulang-ulang. Nah, pada peristiwa di atas, itu yang pertama, pena tidak bergerak terhadap kamu. Nah, karena jarak dan posisi pena terhadap kamu itu tetap. Yang kedua, kamu dapat dikatakan melakukan satu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Yang ketiga, penghapus dapat dikatakan melakukan dua macam gerak. Yang pertama, gerak pertama itu terhadap kamu dan gerak yang kedua terhadap dinding kelas. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari gerak. Ada yang tahu jenis-jenis dari gerak? Ibu mau bertanya kepada saudari Tiara. Ya, Bu. Coba jelaskan jenis-jenis dari gerak. Jenis gerak. Suatu benda dapat melakukan beberapa gerak.
Ada terus. Bentar ya Bu. Yang pertama itu ada gerak menurut keadaan benda. Gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan. Yang pertama gerak itu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat mengamati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Contoh gerak semu pada saat kita naik bus, pohon-pohon di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus di mana kita sedang berada di dalam jarak. Yang kedua itu gerak menurut bentuk lintasan. Dan bagi beberapa macam yaitu gerak lurus, gerak dengan lintasan lurus, gerak melingkar, gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Yang ketiga gerak parabola, gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Yang keempat gerak tidak beraturan atau gerak dengan lintasan tidak beraturan. Ya, benar sekali. Yang saya ketahui tentang jenis-jenis gerak. Ya, benar sekali jawaban dari Tiara. Nah, jadi jenis-jenis gerak itu yang pertama ada gerak menurut keadaan benda. Nah, gerak menurut keadaan benda ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, gerak yang sebenarnya. Apa sih gerak yang sebenarnya? Jadi, gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Nah, yang kedua itu gerak semu. Gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut itu seolah-olah bergerak, seperti contoh tadi. Nah, selanjutnya ada gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Nah, contoh dari gerak semu itu pada saat kita naik bus atau pohon-pohonan di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak itu bus, bukan dari pohon tersebut. Di mana kita sedang berada di dalam bus tersebut. Yang bergerak itu busnya, bukan pohonnya. Namun yang kita lihat itu yang bergerak adalah pohonnya. Selanjutnya itu gerak menurut bentuk lintasan. Nah, pada gerak menurut bentuk lintasan ini itu ada 4. Yang pertama gerak lurus, yaitu gerak dengan lintasan lurus. Yang kedua ada gerak melingkar, itu gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Yang ketiga ada gerak parabola, gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Yang keempat ada gerak tidak beraturan, di mana gerak tidak beraturan ini adalah gerak dengan lintasan tidak beraturan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelajuan dan kecepatan. Nah, jarak itu dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Nah, di sini juga ada namanya perpindahan. Perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan atau diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir benda. Nah, jadi di sini ada titik awal, di sini ada titik akhir. Di sini ada lintasan jarak. Jadi perpindahan itu adalah seberapa jauh benda berpindah itu dari titik awal ke titik akhir. Di sini perpindahan. Nah, perpindahan ini dapat diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir benda. Selanjutnya itu kelajuan dan kecepatan. Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada siapa ya? Coba kepada Tiara. Menurut Tiara, kelajuan itu, pengertian dari kelajuan itu apa? Menurut Tiara, kelajuan itu adalah besar jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap waktu. Ya, menurut Tiara, Bu.
Jadi, kelajuan itu adalah besar jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu, di mana rumusnya itu adalah V sama dengan S per T. V itu adalah kelajuan, di mana satuannya itu adalah meter per sekon, S itu adalah jarak, satuannya meter, T itu waktu, satuannya sekon. Selanjutnya, kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kelajuan tetap atau konstan itu adalah kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Nah, biasanya kelajuan tetap atau konstan ini tuh hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat. Nah, maka dari itu, laju tetap ini sering disebut dengan laju sesaat. Selanjutnya, itu kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu, di mana tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Dan rumus dari kelajuan rata-rata itu adalah V sama dengan sigma S per sigma T, di mana sigma S adalah jumlah jarak tempuh, satuannya itu meter, sigma T itu adalah jumlah waktu tempuh, itu satuannya sekon, dan V itu adalah kelajuan rata-rata, itu satuannya meter per sekon. Selanjutnya kecepatan. Nah, di sini ada grafik kecepatan. Di sini ada jarak yang ditempuh. A itu 50, sebenarnya 100 meter. Namun di sini jarak yang ditempuh A itu adalah 100 meter ditambah dengan 50 meter. Di mana hasilnya itu 150 meter. Nah, kelajuan A itu adalah jarak dibagi waktu. Di mana waktunya seperti yang kita ketahui, waktunya itu ada 25 sekon. Dan jaraknya kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter. Jadi, untuk kelajuan itu jarak dibagi dengan waktu. Nah, selanjutnya itu jadi 150 meter itu dibagi dengan 25 sekon dan hasilnya 6 meter per sekon. Selanjutnya ada perpindahan. Nah, perpindahan A itu sama dengan 100 meter dikurang dengan 50 meter, hasilnya 50 meter. Untuk perpindahan, kan tadi kita sudah mempelajari perpindahan. Nah, jadi di sini ada 100 meter. Kalau untuk perpindahan, jadi 100 meter ini dibagi menjadi dua, itu ada 50 meter dan 50 meter. Selanjutnya ada kecepatan A. Kecepatan A itu rumusnya perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, di sini tadi kan kita sudah mengetahui waktunya itu adalah 25 sekon. Nah, pindahnya itu sejauh 50 meter. Jadi untuk kecepatan itu 50 meter dibagi dengan 25 sekon. Jadi hasilnya 2 meter per sekon. Kecepatan. Selanjutnya kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan termasuk besaran skalar atau hanya memiliki nilai besar dan satuan. Selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan adalah besarnya perpindahan per satuan waktu. Kecepatan adalah besaran vektor atau memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan arah geraknya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai GLB. Tentu sudah tahu ya apa itu GLB. GLB adalah gerak lurus beraturan. Nah, di sini ada gambar bidang miring, kemudian ada troli. Nah, papan luncur diberi sudut kemiringan yang kecil, sehingga kereta troli ini dapat bergerak dengan kelajuan tetap. Jadi, terbukti bahwa gerak lurus beraturan dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama.
Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa tiap bagian jarak yang ditempuh oleh kereta atau troli ditempuh dalam waktu yang sama. Selanjutnya itu ada percepatan. Kereta troli yang diluncurkan pada bidang miring. Ini gambarnya. Itu ada gambar kereta troli yang diluncurkan pada bidang miring. Nah, selanjutnya percepatan. Jadi, kereta troli tersebut sudah dipasang pita kertas dihubungkan dengan striker timer, di mana diluncurkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan relatif besar sehingga kereta meluncur ke bawah dengan kecepatan makin besar. Nah, di sini maka kan trolinya akan meluncur dengan kecepatan yang besar. Kemudian jejak ketukan pada pita kertas semakin lebar yang menunjukkan kecepatan makin besar. Kereta ini telah mengalami percepatan. Percepatan itu adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, ini rumus dari percepatan. Dapat dilihat ya. Di mana rumusnya A sama dengan V dikurang V0 dibagi T. Untuk gerak dipercepat beraturan nilai A itu positif. Sedangkan untuk gerak diperlambat beraturan nilai A itu negatif. Nah, di sini ada persamaannya. Selanjutnya maka berlaku juga persamaan V sama dengan V0 ditambah AT, di mana V0 itu adalah kecepatan awal, V itu kecepatan pada waktu T, A itu kecepatan, dan T itu waktu. Nah, maka berlaku persamaan ST sama dengan V0T ditambah setengah AT pangkat 2. Nah, jarak yang ditempuh benda dalam ST itu jarak yang ditempuh benda dalam waktu, T itu waktu, V0 itu adalah kecepatan awal, dan A itu adalah percepatan. Nah, baiklah, itu saja materi pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya atau kurang mengerti? Ya, pada saudari Tiara, apakah ada yang tidak paham? Sudah paham, Bu. Ya, baiklah. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya. Tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian dari percepatan. Nah, coba Ibu tanya lagi. Pengertian dari percepatan itu apa? Coba Ibu tanya kepada Tiara Sandari. Tanya apa tadi, Bu? Pengertian dari percepatan. Kan kita tadi sudah membahas percepatan ya. Nah, pengertian dari percepatan ini apa? Pengertian dari percepatan itu Ya, Tiara. saya mau tanya, Bu. Oh iya. Kelajuan sama percepatan itu sama nggak? Kelajuan dengan percepatan. Baik. Kelajuan tadi itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, kalau untuk percepatan ya tadi ya. Percepatan itu adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi, kelajuan dengan percepatan itu tidak sama. Yang membedakannya itu di mana, Bu?
Kalau kelajuan itu kan rumusnya V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jadi di sini untuk kelajuan itu kaitannya dengan jarak dan waktu. Nah, kalau untuk percepatan yaitu pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi nah, ini satuan waktu untuk percepatan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Ya, Sudah mengerti, Bu. oh ya, baiklah. Untuk materi pada hari ini cukup sekian. Nah, pada minggu depan kita akan mengadakan kuis ya. Baik, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.